Kami dari kelompok 1 dan ini adalah anggota-anggota dari kelompok 1. Judul materi kami adalah siklus air. Pasti teman-teman semua pada bingung dan punya pertanyaan, salah satunya ada di sini. Nah, kami akan menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya, pengertian siklus air. Siklus air adalah salah satu siklus biogeokimia yang terjadi di bumi dengan tujuan mempertahankan ketersediaan air. Adanya siklus hidrologi membuat air akan terus berputar dan berulang, serta selalu ada dan dapat diperbaharui. Nah, selanjutnya ada fungsi air. Fungsi air yang pertama, bagi manusia, air minum, air mandi, air mencuci, pembangkit listrik, dan pariwisata. Fungsi air yang kedua, sebagai pelarut. Dan yang ketiga, fungsi air sarana transportasi zat di dalam tubuh atau darah. Yang keempat, fungsi air pengatur tekanan osmotik sel. Dan yang kelima, fungsi air pengatur suhu tubuh. Dan yang terakhir, fungsi air bagi tumbuhan baku fotosintesis. Sumber air: laut, mata air, gunung es, sungai, dan danau. Baiklah, saya Zaneta Dwi Putri akan menjelaskan tentang tahapan siklus air. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Proses di mana air yang ada di sumber air menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Yang kedua, transpirasi. Merupakan proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Transpirasi mengubah air menjadi uap air dan dibawa ke atmosfer. Yang ketiga, evapotranspirasi. Gabungan dari tahapan evaporasi serta transpirasi. Proses ini seringkali dikatakan sebagai pentotalan penguapan air di permukaan bumi. Yang keempat, sublimat. Yang ketujuh, pretisipasi. Proses ini merupakan tahap mencairnya awan karena tidak mampu lagi menahan suhu yang semakin meningkat. Pada tahap ini, awan akan mencair hingga air akan turun ke bumi. Fenomena inilah yang kita kenal sebagai hujan. 8. Runoff. Proses ini adalah proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Pergerakan air tersebut misalnya terjadi melalui saluran-saluran seperti got, sungai, danau, muara, laut, hingga samudra. 9. Infiltrasi. Pada tahapan ini, air hujan akan diubah menjadi air tanah. Pada proses runoff, tidak semua air hujan akan mengalir, namun ada juga yang diserap dengan mengalir ke bawah permukaan tanah. Pada proses ini, air hujan merembes melalui pori-pori tanah, dan kemudian seluruhnya juga akan kembali ke laut dan mengalami siklus dari awal lagi. Selanjutnya, macam-macam dan tahap siklus air. Yang pertama, siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek terdiri dari yang pertama, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Yang kedua, terjadi karena kondensasi dan pembentukan awan. Dan yang ketiga, turun hujan di permukaan laut. Selanjutnya, siklus hidrologi sedang. Yang pertama, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Yang kedua, terjadi evaporasi. Yang ketiga, uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Yang keempat,
pembentukan awan. Dan yang kelima, turun hujan di permukaan bumi, di permukaan daratan. Yang keenam, air mengalir di sungai menuju laut kembali. Yang ketiga, siklus hidrologi panjang. Yang pertama, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Yang kedua, uap air mengalami sublimasi. Yang ketiga, pembentukan awan yang mengandung kristales. Yang keempat, awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Yang kelima, pembentukan awan. Yang keenam, turun salju. Yang ketujuh, pembentukan gletser. Yang ke-8, gletser membentuk aliran sungai. Yang ke-9, air mengalir dan kemudian ke laut. Aktivitas manusia yang membuat perubahan siklus air. Yang pertama, penerbangan hutan. Pengurangan jumlah pohon yang sangat signifikan dapat mengurangi laju penyerapan karbon dioksida yang dilakukan oleh pohon sehingga menyebabkan penumpukan CO2 di atmosfer. Yang menumpuk akan menyebabkan pemanasan global. Kedua, kebakaran hutan. Hal ini bisa saja terjadi karena suhu udara sekitar yang sangat tinggi. Suhu udara tersebut meningkat cukup signifikan karena dampak dari pemanasan global. 3. Pembangunan yang dilakukan dengan cara penambangan pohon dan penutupan jalan aspal akan menghambat jalannya air. Yang keempat, pembuatan saluran irigasi. Adanya saluran irigasi dapat mengurangi laju runoff dan meningkatkan laju infiltrasi air. Hal ini dikarenakan air tersebut dialihkan menuju kawasan pertanian yang lokasinya relatif jauh untuk diserap oleh tanaman ataupun lahan yang ada.